Data pintar ini sangat mengerikan karena kita benar-benar bisa ngelihat bukan cuma satu produk tuh lakunya sebulan berapa, bahkan satu toko omset per tokonya itu berapa. Ya, jadi ini. Halo Botakers, kembali lagi dengan saya Om Botak di channel kesayangan kamu Cerita Om Botak. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama Om Botakers di sini ya, jangan lupa untuk klik subscribe karena di sini kita akan selalu kasih info dan tips dan trik terbaru untuk teman-teman yang ingin belajar jualan online terutama di marketplace. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget yang sudah ditanyakan oleh Botakers ya, terutama Om, gimana sih caranya untuk riset produk ya Om, gimana sih ini kan mau Harbolnas ya, gimana sih caranya supaya saya tuh jualan produk yang sudah pasti laris ya, yang kita langsung pasang langsung laku banyak ya, ribuan. Nah, ya itu akan kita bongkar ya. Nah ya, jadi Botakers ini jangan kemana-mana ya, pastikan ya nonton ya video ini sampai habis karena video ini akan full daging. Kita akan menggunakan suatu aplikasi yang saya juga pakai ya, tentunya ini kita mau spill ya gimana caranya Om Botak riset produk sebelum memutuskan untuk dijual lagi di marketplace. Oke, seperti yang Botakers tahu ya, kalau sekarang ini kalau kita mau cari barang ya, kita mau cari barang dijual, kita biasanya kan cari di pasar-pasar grosir ya, pasar tradisional ya kan, kita mau cari ke pusatnya di mana. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika kita mau cari barang untuk kita jual lagi, ya misalnya kalau di Jakarta ini teman-teman familiar sama ada Pasar Senen ya, pusat barang-barang impor ya biasa di sana ya. Di sana juga ada pasar pagi ya, di sana ada barang impor juga, biasa mainan. Kalau Senen lebih ke elektronik, Tanah Abang lebih untuk grosir fashion ya, dan juga beberapa ITC misalnya ya, LTC dan lain-lain. Nah, tempat-tempat tersebut adalah pusat grosir ya, pedagang-pedagang besar, grosiran, importir tuh ngumpul di sana untuk kita bisa belanja, untuk kita jual di online. Nah, celakanya sekarang apabila kita datang ke sana ya saya pernah tes ya, saya tanya misalnya nih ada kipas angin listrik ya, saya tanya ini harganya berapa? Oh, ini harganya misalnya 10.000 misalnya ya, ini tapi harus ambil 1 lusin ya, misalnya ya harus ambil 1 lusin. Nah, ketika saya cek barang yang sama di Tokopedia, di Shopee ya, ternyata di Tokopedia Shopee itu harga lebih murah ya. Udah free ongkir, harga lebih murah. Di sana kita harus bayar parkir, bayar bensin ke sana ya. Teman-teman yang di luar kota apalagi harus datang ke Jakarta untuk lihat, untuk ngecek. Lalu di sana juga kita dapatnya harganya lebih mahal ya. Ya memang kita bisa langsung cek barangnya, langsung kita bawa pulang di tempat saat itu, tapi kok apalagi dengan kondisi pandemi kayak seperti ini, lebih mudah kalau kita belanjanya di online aja, toh lebih murah dan reviewnya pun lebih jelas dibandingkan dengan toko-toko di offline ya, karena reviewnya kita sudah tahu barangnya seperti apa, tokonya pun lebih jelas, dan kita pun tahu kalau misalnya satu toko di online itu terjualnya sudah banyak, review juga bagus, itu harusnya bisa jadi supplier yang terpercaya ya. Jadi memang sejak adanya online di marketplace ini banyak sekali Botakers yang pastinya juga cari barangnya itu belanjanya di marketplace juga, jualannya untuk di marketplace ya, tapi yang nyetok ya, atau yang memang mau dropship pun boleh. Nah, saat ini saya pakai aplikasi namanya datapinter.com ya. Nah, di Datapinter ini saya akan pandu ya step by step gimana caranya saya pakai Datapinter ini supaya saya makin pinter. Nah, ya supaya saya makin pinter jualan. Nah, kalau saya udah pinter, saya bisa bantu teman-teman supaya sama-sama kita pinter ya, asik ya. Nah, dengan Datapinter ini di sini kita bisa riset ya Shopee dan Tokopedia. Riset untuk apa? Riset untuk tahu ya supplier mana yang memang
bagus untuk kita ambil. Nah ya, nah saya akan buka ya di websitenya. Di sini kita ada fitur cari ide produk ya. Saat ini kan kita mau cari ya, ini random banget ya teman. Saya belum persiapkan sebelumnya, jadi ini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tokonya saya buka ya, mohon maaf sebelumnya ya. Tidak ada maksud kalau kita memperlihatkan omset, karena ini bisa kelihatan omset toko, bisa melihat omset produknya berapa, penjualannya 1 bulan terakhir berapa ya. Mohon maaf dulu ya, mudah-mudahan yang nonton nggak ada yang kita buka ya. Tapi ini benar-benar random, jadi kita coba klik ya, cari ide produk. Nah, cari ide produk ini bisa by kategori. Jadi by kategori ini kita mau lihat ya, ini banyak sekali kategori ya, dari elektronik, sepatu wanita, kesehatan, buku, hobi, koleksi. Tapi mungkin saya coba yang umum dulu ya. Kita coba perlengkapan rumah tangga. Nah, perlengkapan rumah tangga juga ada subkategori ya. Coba kita di sini lihat misalnya organizer rumah ya. Organizer rumah kita cari. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, di paling atas ini kita lihat bahwa ini peluangnya dikasih angka 4 ya. Fitur ini masih beta tapi lumayan. Kenapa? Nah, Data Pinter ini saya suka karena dia kasih kita 3 variabel yang harus kita tahu ketika mencari produk. Pertama, permintaan ya. Barang ini yang cari kata kuncinya banyak, Kak. Semakin tinggi permintaan, barangnya semakin bagus, oke? Yang kedua, faktornya adalah profitabilitas ya. Semakin tinggi profitnya, harusnya semakin bagus. Nah, profit ini teman-teman juga harus cek ya. Jadi kalau kita cari barang, mau jual barang, jangan cuma yang permintaan banyak. Profitnya masih bisa kita ambil nggak? Kalau ternyata profitnya tipis, permintaan banyak, ya jualannya juga untungnya nggak besar. Ya kan kita maunya cari barang-barang jackpot ya, yang untungnya besar, permintaan juga banyak. Dan yang terakhir adalah persaingannya juga harus santai ya. Persaingan santai gimana? Ya persaingan santai artinya persaingannya nggak banyak yang jualan. Kalau kategori ini banyak yang jualan, profitnya kecil, permintaannya tinggi, atau permintaannya rendah misalnya, itu cilaka ya. Jadi teman-teman kita dikasih 3 faktor ini yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari. Nah, untuk organizer rumah tangga peluangnya adalah lumayan ya, lumayan. Lumayan apa? Karena dia permintaan tinggi, profitnya lumayan, tapi persaingan sangat ketat. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali ya barang-barang yang dilihat ya. Nah, biasanya yang saya perlihatkan di sini, yang saya lihat adalah pertama, barang ini kapan di listing ya. Di sini terlihat misalnya nih ada produk nih, hanger kayu, nut warna kayu ya. Dia di listingnya April 2020, berarti sudah setahun lebih ya. Nah, kalau bisa ya kita cari barang yang di listingnya masih baru ya, masih mungkin 1-2 bulan terakhir, itu produk jackpot. Berarti ini baru, barangnya baru, tapi jualannya udah kenceng, yaitu yang bagus ya. Kalau ini udah setahun ya masih oke ya, tapi kita nggak tahu nih kapan barangnya tuh masih di pucuk atau udah mau turun ya. Jadi hati-hati. Biasanya kalau udah barang setahun gini profitnya nggak terlalu kenceng ya. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat adalah omset 30 hari terakhir. Omset 30 hari terakhir kalau bisa juga kita lihat yang di atas 100 juta ya, atau 83 seperti di barang ini sudah lumayan oke sebenarnya. Tapi kalau bisa di atas 100 juta supaya pasarnya tuh masih cukup besar, supaya ketika kita masuk, masa sih satu kompetitor ini jual toko ini 100 juta, kita 10 juta aja nggak bisa kebagian ya. Apalagi kalau kita udah optimasi, nanti mudah-mudahan masih bisa. Jadi kita lihat 2 hal itu. Dan terakhir kita pasti mau melihat konversi. Kalau konversinya tinggi, berarti ini barang memang merupakan barang yang cukup menarik ya, karena orang kalau sekali beli itu konversinya tinggi. Dan rating ya, rating ini juga penting karena apabila kita masuk kategori yang semua top playernya itu ratingnya tuh 4,9, 5,0 misalnya ya, kalau 5,0 itu berarti berat persaingannya ya. Kalau kita masuk satu kategori yang top sellernya itu ratingnya nggak ada yang bagus, itu berarti peluang. Berarti teman-teman nanti lihat tuh dari produknya, di sini bisa langsung klik ya. Kalau ini klik ya, bisa ke sini, klik. Nah ini kan, oh kenapa bagus nih? Oh dia masuk Shopee murah lebay ya. Ini bagus ya. Kalau masuk murah lebay itu biasanya langsung bagus ya. Kita lihat ke penilaian. Nah ini kan bagus ya untuk tokonya ya. Tapi biasanya kita bisa cek di
penilaian yang bintang 1. Nah, penilaian bintang 1 ini kita lihat ya. Di sini kita harus bisa melihat kenapa dia memberikan rating bintang 1 ya. Dari sini kita bisa pelajari dan kita jadikan ini untuk evaluasi supaya kita tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi teman-teman, ini kita harus lihat dan ya sekali lagi ya mohon maaf ya kalau ini tokonya ada yang tokonya teman-teman. Ini saya random aja, tapi data pintar ini sangat mengerikan karena kita benar-benar bisa ngelihat bukan cuma satu produk tuh lakunya sebulan berapa, bahkan satu toko omset per tokonya itu berapa ya. Jadi ini kita akan riset di video berikutnya ya. Tapi di sini kita coba mau ngambil yang mana yang menarik ya. Misalnya di sini nih ya, yang 100 juta ke atas. Oh ini nih. Ada stand hanger atau gantungan berdiri. Nah, di sini omsetnya 30 hari terakhir 337 juta, lumayan ya, di atas 100 juta. Dia tapi trennya sebenarnya udah dibuat Juli 2018, udah cukup lama, tapi ini barang masih kenceng ya. Berarti ini harusnya ya, kalau prediksi saya udah dari 2018 sekarang masih omsetnya 337 juta sebulan. Ratingnya 4,83, masih ada peluang untuk jual ya, karena nggak 4,9 ke atas, masih ada peluang untuk jual. Tapi saya yakin kalau jual ini pasti yang main udah pemain-pemain besar dan harganya pun sudah tipis ya. Tapi coba kita cek sama-sama ya, bener nggak ya, sama seperti ini. Jadi kita boleh klik ya. Kita kalau klik di produk ini kita lihat, oh ini nama tokonya yang jual ini ya, dan dia jualnya, dia masuk Shopee murah lebay juga. Jadi teman-teman sekarang kalau mau jualannya bagus ini harus masuk Shopee murah lebay ya. Ya, jadi ini kita lihat ya. Tapi kita ambil kata kuncinya. Kita coba cari. Tadi kan dicari ide produk ya. Sekarang kita coba validasi produk ya. Kita masukkan stand hanger aja ya. Nah, setelah kita cari stand hanger, nanti di sini keluar ya, peluangnya itu baik karena permintaan tinggi, profitabilitas tinggi, persaingan biasa. Jadi ini menurut data pintar masih baik, tapi kalau menurut Om Botak ini pasti udah berdarah-darah nih karena dari persaingan cukup ketat. Terbukti dari harga-harganya ya. Kita lihat kaca-kacanya tipis, ada yang jual 52.800, 59.900 ya. Wah ini bisa jual 104 tapi modelnya sedikit berbeda ya. Tapi kalau yang modelnya seperti satu standalone gitu, kalau jual di atas 60.000 ya, ini saya lihat kisaran harganya udah sulit ya. Kecuali teman-teman punya channel di luar Shopee atau di misalnya coba cek di Lazada, coba cek di Tokopedia, apakah barang yang sama, ini kita masih bisa cuannya lumayan ya. Tapi kalau lihat sekilas seperti ini kita bisa melihat dan cek ya, riset produk ini masih bagus atau enggak ya. Tapi sekali lagi di sini kebanyakan jualnya ini udah lama ya. Ada yang jual mulai dari tahun 2020, dia 81 juta omsetnya ya kan. Nggak bisa sebagus yang udah jualnya lebih lama ya, walaupun harga dia sebenarnya paling murah sekarang 52.800. Jadi biasanya yang jualan paling baru itu hajar harga supaya walaupun yang lama review udah lebih banyak, orang tetap mau beli dari tokonya ini nih ya, tokonya ini. Nah, kira-kira seperti itu cara kita untuk riset ya teman-teman. Kalau misalnya mau riset toko, tinggal diklik ya tombol ini, kita nanti tinggal analisa tokonya misalnya tokonya ini selain jual produk hanger, dia jual apa lagi, kita bisa tahu omset per bulan toko ini berapa ya. Misalnya ini omsetnya 670 juta, wow ya sebulan ya. Lalu di sini kita bisa melihat per barang omsetnya berapa juta ya. Ini ada tanda panahnya, ini trennya lagi naik atau lagi turun ya. Jangan jual barang-barang yang trennya lagi turun ya, karena ini bahaya kalau kita baru mulai ikut jual sekarang pas trennya turun. Jual barang-barang yang trennya lagi naik guys ya. Jadi ini kebuka banget ya. Dan bahaya nggak sebenarnya? Ya menurut saya sih ini adalah suatu tools yang memang dikasih. Sebenarnya kita bisa lihat dari Shopee sendiri, tapi kalau pakai ini mempermudah dalam satu dashboard. Kita nggak usah ngitung sendiri ya, nggak usah lihat nih sebulan terjual terakhir berapa. Udah dikasih semuanya, dikasih lihat trennya naik turun, udah dikasih semua ringkasannya, ini mudah sekali.
teman-teman juga bisa melihat kalau misalnya kita mau lihat kata kuncinya ya. Misalnya tadi gantungan berdiri ya. Kita bisa melihat gantungan berdiri. Jadi ketika kita mau membuat judul produk dengan menggunakan data pintar, ini dikasih tahu ya. Gantungan berdiri atau stand hanger, ini kira-kira kata kunci mana yang pas ya. Nah, gantungan baju berdiri ini ada yang cari 940 orang ya. Hanger tas berdiri, jemuran baju berdiri ya. Ini kita bisa lihat kata kuncinya, dan kalau misalnya kita mau cek, kita bisa klik nih riset produk, nanti dia akan ke sini, dia akan lihat, oh yang muncul kurang lebih mirip dengan produk saya, berarti itu kata kunci yang tepat. Jadi di sini bukan cuma kita bisa cari ide produknya apa, kita bisa lihat juga, kita bisa validasi ini produknya pas atau enggak, kita bisa lihat kata kuncinya seperti apa, dan kita bisa riset toko-toko yang menjual barang sejenis tuh dia jual barang apa lagi. Jadi banyak ya teman-teman, ini bisa jadi ide untuk teman-teman riset untuk produk baru, ataupun untuk teman-teman dropshipper yang ingin menjual, mencari barang-barang tren apa yang memang layak untuk dijadikan, terutama nanti kita mau menghadapi Harbolnas ya. Nah, selain itu di sini pun ada fitur pencarian grosir. Nah, pencarian grosir menurut saya juga menarik ya, kalau teman-teman di sini cek ya pencarian grosir. Misalnya tadi kita lihat dari gantungan berdiri ya. Nah, di gantungan berdiri ini kita bisa melihat langsung dikasih 4 ya. Pertama dikasih gantungan berdiri yang harganya termurah ya, tapi di sini masih kurang tepat ya. Gantungannya bukan gantungan yang kita cari, tapi berarti harga termurah itu memang agak sulit ya, karena kita kalau mau cari barang termurah juga biasanya karena kata kunci mungkin ada yang sama, dapetnya tuh nggak pas. Nah, kita bisa lihat yang ulasannya terbanyak dan omsetnya tertinggi. Tapi kalau kita lihat di sini sekilas nih, yang ulasan terbanyak sama omset tertinggi itu adalah produk yang sama dari toko yang sama ya, dan juga kunjungan tertinggi. Tapi ini modelnya beda dengan yang tadi kita lihat. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau mau beli, mau kita jual offline, mau kita jual di marketplace lain, mau kita buat dropship, ini adalah toko yang pas. Tinggal kita cek apakah tokonya memang pas respon, terima dropship, bisa kasih fasilitas, kasih nomor terima dropship lewat PDF ya. Jadi teman-teman bisa pakai tools ini. Nah, kabar baiknya buat teman-teman di sini, kalau teman-teman berminat ya pakai tools ini bisa gratis, tapi setiap hari cuma dikasih 1 koin ya kalau teman-teman login. Nah, teman-teman kalau memang mau pakai ini supaya bisa cek ya, seperti yang tadi baru saya lakukan, cek ini, itu udah pakai banyak koin ya. Teman-teman bisa pakai link affiliate Om Botak, nanti dapat diskon 15% ketika teman-teman daftar ya. Tapi coba dulu ya buka, karena daftar jadi member setiap hari bisa login dapat 1 koin, itu free. Tapi kalau mau yang unlimited seperti yang Om Botak baru lakukan, ini memang berbayar. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan tools ini sebenarnya ketemu 1 produk aja, terutama nanti mau Harbolnas, ini udah bisa bayar buat 1 tahun ya. Jadi teman-teman pakai toolsnya. Tapi kalau teman-teman yang memang mau punya tools yang memang sangat membantu, Om Botak sangat rekomendasikan ini, karena menurut Om Botak ini tools yang paling keren yang ada buat teman-teman yang jualan di marketplace. Oke, buat teman-teman yang sudah follow dan nonton sampai segini, jangan lupa untuk subscribe Cerita Om Botak, karena kita akan kasih terus share tips dan trik ya, tools apa yang saya pakai yang tentunya akan bermanfaat buat teman Botakers ya, dan gimana sih update-update untuk algoritma di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Jangan lupa untuk subscribe ya, follow juga, kita ada di TikTok Cerita Om Botak, ada di Instagram Cerita Om Botak, ada channel Telegram Cerita Om Botak, kita sering share voucher buat diskon iklan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, bye.